Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di ibadah Victory in Prayer. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari pagi, siang, hingga malam. Engkau telah menyampaikan kami di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Dan dimanapun kami berada juga Engkau berkati Tuhan. Kami yang dalam perjalanan pulang, kami yang ingin beristirahat, kami yang mungkin mau pergi, Engkau berkati kami, Engkau berkali kami juga Tuhan. Juga ingin berdoa untuk ibadah ini, agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Engkau sertai, Engkau yang pimpin agar semua berjalan dengan lancar. Kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai dia agar apa yang dia sampaikan bisa dapat membekali kami, bisa dapat memenuhi hati kami Tuhan. Mas Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cermelang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Victory in Prayer. Mari kita sebelum memulai firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Ketika kami diberikan kesempatan untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah VIP pada malam hari ini. Sebelum kami mungkin melanjutkan aktivitas atau kami yang beristirahat, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara yang kami cintai Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami yang ada di jajaran kepemerintahan paling atas sampai dengan level yang terbawah. Tolong
tolong Tuhan berkatilah mereka, mampukanlah mereka memimpin bangsa ini, mengatur setiap hal, setiap bagian dari bangsa ini dengan lebih baik lagi. Berikan kepada mereka roh takut akan Allah, sehingga mereka boleh memimpin dengan tulus hati, memimpin dengan segala kerendahan hati, tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan, tapi sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan bersama, kepentingan rakyat Indonesia. Hamba juga berdoa pada malam hari ini untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di setiap pelosok Nusantara ini Tuhan, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan segala persoalan yang mereka hadapi, mereka yang saat ini sedang bergumul dengan perekonomian yang mereka saat ini mungkin mengalami krisis dalam perekonomian mereka, mereka yang mungkin saat ini ada sedang berlutut menantikan pertolongan Tuhan untuk kebutuhan makanan, minuman, pakaian mereka esok hari, atau bahkan mereka yang sedang bergumul dengan keuangan untuk anak-anak mereka menempuh pendidikan yang lebih lanjut. Bapak, belalah setiap hamba-hamba Tuhan, para misionaris, anak-anakmu, semua orang yang mengabdikan dirinya untuk memuliakan Tuhan di seluruh pelosok Nusantara Indonesia ini Tuhan. Jamah hati mereka untuk terus diberikan kekuatan dan iman yang teguh di dalam Engkau, agar tetap bertahan, diberikan segala hal yang baik, bahkan penghiburan, kekuatan yang Tuhan tunjukkan melalui kasih sayang Tuhan untuk mereka. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang baik untuk mereka. Hamba juga berdoa pada malam hari ini untuk GBI Batu Penjuru, gereja di mana kami boleh bernaung, melayani dan bertumbuh di dalam iman kami. Tuhan, berikan pertolongan kepada setiap pemimpin yang ada di gereja kami, setiap penata layan, penatua, hamba-hamba Tuhan, bahkan aktivis yang melayani dengan sungguh-sungguh. Engkau juga membela perkara kami. Berikan jiwa-jiwa semakin hari secara kuantitas bertambah, dan secara kualitas pun dibentuk oleh-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam GBI Batu Penjuru. Bapa, kami menyerahkan juga anak-anak-Mu yang mungkin hadir pada malam hari ini, yang membutuhkan jawaban doa, yang membutuhkan pertolongan-Mu, agar melalui kanal YouTube kami semakin Injil firman Tuhan diberitakan, semakin banyak orang dimenangkan, disegarkan imannya, rohaninya dibuat kuat dan bertumbuh, berbuah-buah menyenangkan hati-Mu. Kami akan memulai Tuhan ibadah VIP pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan setiap orang yang ada di sini, setiap orang yang juga mendengarkan firman hari ini, agar firman itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pencerahan, dan memampukan kami menapaki hari-hari di depan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya hendak membagikan satu tema yang mungkin sering kita dengar, tapi baiklah sering mungkin kita juga alami. Temanya atau judulnya adalah sendiri namun tidak sepi. Sendiri namun tidak sepi. Nah, kita akan mendengar maksudnya apa sendiri namun tidak sepi. Beberapa hari yang lalu atau tepatnya kemarin saya melihat ketika saya sedang mempersiapkan renungan ini, tiba-tiba lewat di beranda medsos saya ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu seorang artis Pakistan, seorang artis Pakistan yang bernama Humaira Ali. Nggak tahu, mungkin kita baru dengar, tapi saya juga baru mendengar. Cuma sesuatu yang menarik adalah kejadian tragis yang dia alami, yaitu dia ditemukan meninggal di apartemennya. Dan diduga dia sudah meninggal selama lebih kurang 9 bulan. Bayangkan, dia meninggal tentu saja dia ditemukan dalam keadaan sudah membusuk dan tidak berbentuk. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat artis ini seorang yang sangat cantik, sangat rupawan, sangat menawan. Namun dia meninggal dalam kesendirian. Nah, sendiri kadang-kadang menjadi sesuatu yang menakutkan.
Sendiri kadang-kadang berujung sebuah kematian atau sesuatu yang mungkin seperti kita kalau di Indonesia berapa waktu yang lalu kita juga membaca sepasang oma dan opa, di mana omanya stroke tidak bisa berbuat apa-apa sementara opanya yang mengasuh dia sendirian. Mereka berdua, dan ketika opanya sakit mungkin waktu itu jantung dan meninggal, omanya yang tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk meraih telepon, menelpon anaknya atau menelpon tetangga sekitarnya dia tidak sanggup. Dan akhirnya dalam beberapa waktu kemudian karena nggak makan, karena mungkin juga ketakutan dan sebagainya, dia berakhir dengan kematian. Dua kisah tragis ini cukup menggambarkan betapa kesendirian, betapa kesepian itu sangat tidak menyenangkan. Nah, hari ini saya hendak membahas atau mengajak kita merenungkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini pun saat ini di depan kamera, entah di depan handphone atau laptop atau komputer saudara, saudara sendiri mengalami kesendirian dan kesepian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama membandingkan terlebih dahulu. Apa sih arti dari sendiri dan sepi? Kalau sendiri itu adalah mengacu pada kondisi fisik di mana seseorang benar-benar dia alone, benar-benar dia alone atau sendiri, tidak ada siapa-siapa di tempat di mana dia berada. Dia mungkin ada di tempat yang sepi, kebanyakan di tempat yang sepi. Namun orang sendiri itu bisa juga dia mengadakan sebuah situasi di mana dia menemukan atau mencari tempat yang hening. Ya, itu sendiri ya, saudara. Mungkin tidak perlu terlalu detail. Tapi saudara, tetapi bedanya dengan sepi atau kesepian adalah di mana sebuah kondisi emosi. Kalau tadi sekali lagi sendiri itu kondisi fisik, sementara sepi adalah kondisi emosi atau perasaan seseorang yang terisolasi dari orang lain. Nah, ini berbeda dengan orang yang sendiri. Kalau sendiri secara fisik mungkin dia alone sendiri, tetapi kalau kesepian itu lonely bahasa Inggrisnya ya. Dia mungkin ada di tengah-tengah keramaian, dia mungkin ada, bukan selalu ada di tempat yang hening, tenang ketika seseorang itu sepi atau kesepian, tetapi bahkan dia ada di tempat yang sangat ramai, hiruk pikuk, ada di tengah-tengah keramaian. Dia bisa mengalami kesepian karena dia terisolasi secara emosi, secara dia perasaan dia itu tidak terkonek, tidak terhubung dengan orang lain. Itu bisa karena dia mengalami kesedihan, terpisah dengan orang yang dikasihi, atau dia belum beradaptasi di tempat yang baru karena dia mungkin mahasiswa yang pindah keluar kota atau orang yang baru pindah rumah dan tidak kenal dengan tetangganya, atau seorang yang mengalami sakit dan dia sangat putus asa dengan sakit penyakitnya. Dia mungkin di rumah sakit yang kiri kanan ada orang, namun dia mengalami kesepian karena dia tidak terhubung dengan orang lain secara hati, secara feeling, secara emosi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah bisa tahu ya, bisa membedakan antara sendiri dan kesepian. Dan hari ini sekali lagi saya ingin mengajak saudara berpikir tentang bagaimana kita ketika kita mau nggak mau kita sendiri namun kita tidak sepi. Nah, firman Tuhan menceritakan tentang bahwa Yesus pun pernah mengalami kesendirian ketika dia ditinggalkan oleh murid-muridnya menjelang dia disalibkan. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan Yohanes 16 ayat 32. Saya bacakan ya. Yohanes 16 ayat 32, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah ditinggalkan seorang diri,
bahkan menjelang dia disalib, dia bisa menubuatkan, dia bisa tahu bahwa sebentar lagi dia ditinggalkan sendiri, murid-muridnya, pengikutnya, followernya akan tercerai-berai. Karena ketakutan, karena takut dilibatkan, takut disiksa seperti Yesus. Bahkan saya katakan lebih dalam dari seorang yang mengalami kesendirian, yaitu Yesus pun mengalami dikhianati, ditinggal sendiri. Sungguh sebuah kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Namun yang luar biasa, Yesus itu berbeda. Dia sendiri, namun dia tidak kesepian. Dia mengatakan begini, setelah dia mengatakan, semua dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, kata Yesus, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ini yang luar biasa. Bapa yang mungkin tidak secara fisik, Allah Bapanya yang tidak secara fisik kelihatan. Itu Yesus yakini dan Yesus bisa rasakan ada bersama dia. Dan dia bilang, aku tidak ditinggalkan sendiri karena Bapa menyertai aku. Poinnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita sampai kepada bagaimana kita ketika kita sendiri tidak lonely, kita sendiri tidak kesepian. Yaitu yakinkan sebagaimanapun kondisimu kamu sendirian. Allah itu sejatinya tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengharapkan Dia, Allah kita, ada bersama kita. Itu one point. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal lain yang mau saya bagikan coba kita perhatikan ayat 32b ini dengan jelas mengatakan Allah itu selalu hadir. Selalu hadir buat orang yang menanti-nantikan Dia. Memang tidak kelihatan. Bahkan hari ini, saat ini, detik ini ketika engkau ada di depan device-mu mendengarkan firman ini, saya katakan engkau tidak pernah sendirian. Allah hadir untukmu. Allah hadir di dalam hidupmu. Dan percayalah, itu yang harus engkau lakukan. Percayalah, Ibrani 13 ayat 5b. Percayalah akan janji Tuhan. Dia berkata dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang itu Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat 5b. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin manusia, teman, saudara berjanji bisa mengingkari. Namun Allah kita itu setia. Dia tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Kalau dia mengingkari janjinya, dia mengingkari dirinya sendiri. Nah, ya, poin pertama, pastikan bahwa engkau percaya janji Tuhan. Allah tidak akan membiarkan engkau sendiri. Dan yang kedua, Yohanes 14 ayat 16 ya. Kita akan coba renungkan. Yohanes 14 ayat 16 berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Perhatikan, selama-lamanya. Poin kedua, Allah nggak hanya berjanji menyertai kita, bahkan Allah dengan tegas mengatakan Dia mengirimkan seorang penolong. Bapak Ibu, kalau kita bisa melewati hari-hari kesendirian kita dalam sepi, dalam sedih, dalam duka, dalam kesakitan, dalam masalah, dan kita dikuatkan, kita mampu melewatinya. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita melewati hari-hari yang tidak menyenangkan itu. Roh Kudus dikirim, Roh Kudus diberikan kepada kita, maaf, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan, sehingga kita mampu melewati hari-hari yang tidak menyenangkan dalam kesendirian dan kesepian kita. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, ada juga
Nggak semuanya kesendirian itu nggak semuanya buruk. Kesendirian itu nggak semuanya negatif. Ada sisi positif dari sebuah kesendirian. Yaitu kadang-kadang manusia butuh untuk sendiri dan berdiam diri. Manusia butuh waktu untuk menyendiri, untuk dia menintrospeksi, mengevaluasi sepanjang hari itu, atau mengevaluasi hari-hari hidupnya. Mungkin kuliahnya, mungkin pekerjaannya, mungkin kehidupan rumah tangganya yang kadang-kadang tidak baik, yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Dan kita butuh sendirian supaya tidak tercampur aduk dengan pendapat orang sini sana, dengan stigma, dengan omongan orang. Apapun itu tujuannya, kita butuh sendiri, menyendiri. Karena dengan sendiri itu kita bisa benar-benar fokus. Kita bisa benar-benar melihat dengan netral, melihat dengan balance gitu loh. Apa yang saat ini sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Kita tidak butuh omongan orang lain. Kita butuh evaluasi, introspeksi diri sendiri. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kesendirian itu dibutuhkan ketika kita ingin lebih connect, lebih dekat, lebih terhubung dengan Allah. Kita bisa melakukan saat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan bebas. Mungkin kita masuk dalam kamar, kita kunci, kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, baca firman. Bahkan kita nggak malu menangis atau mengungkapkan apa saja. Tapi pastikan itu kalau engkau tinggal di kos-kosan atau di dalam rumah, tinggal dengan orang tua atau dengan keluarga, itu engkau menangis, menyanyi dan berteriak pun sekalipun nggak mengganggu kiri kanan atau orang lain sampai orang ketok pintumu dan bilang, ada apa? Mungkin nggak perlu seperti itu. Pastikan engkau menyendiri di tempat yang sunyi, yang aman, yang mungkin orang lain nggak terganggu dan engkau nggak terdistract. Nah, itu adalah tempat yang terbaik. Menyendiri adalah tempat yang terbaik di mana kita bisa membaca firman, berdoa dan bertanya kepada Tuhan dan bahkan mendapatkan jawaban dari firman yang engkau baca, menyembah dengan sampai engkau merasakan bahwa Tuhan, aku ini gimana, ini seperti ini, dan engkau connect. Dan saat itu saya pastikan, karena saya pernah ngalami, Tuhan akan menjawab doa-doamu. Berapa lama engkau sudah meninggal waktu teduhmu? Berapa lama engkau sudah meninggalkan membaca firman, berdoa dengan sungguh-sungguh dan get connect. Nah, saya ingat ada iklan handphone yang bilang get connected gitu ya, get connected. Itu enggak perlu handphone, kadang justru media sosial. Kita mungkin bisa update status, kita bilang mungkin ini loh aku ada, ini loh aku eksis gitu ya. Tapi kadang-kadang inilah fenomena di akhir zaman atau saya bilang kemajuan teknologi ini. Kita mungkin bisa update status. Kita mungkin di dalam medsos bisa menyatakan, oh aku ini loh fine, baik-baik saja. Bahkan ketika kita ngobrol dengan seseorang di WhatsApp mungkin kita bisa memberikan emoticon tertawa. Padahal saat itu kita sedang menangis. Kita bisa berpura-pura, tapi di hadapan Tuhan, dalam kesendirian kita bisa menangis, bisa tertawa, bisa apapun tanpa dihakimi, tanpa takut diberikan stigma, tanpa takut diomongin atau apapun, kita bebas. Karena kita connect, terhubung dengan Tuhan. Hati kita terhubung dengan Tuhan sendiri. Dan itu dibutuhkan waktu di mana kita menyendiri dengan Tuhan. Ayo, yang sudah lama meninggal waktu teduh, yang sudah lama meninggalkan bersaat teduh baca Alkitab secara pribadi dengan Tuhan. Kembali, mari renungan firman Tuhan. Karena itu satu-satunya sumber kekuatan kita. Satu-satunya yang memampukan kita melewati hari-hari kita dan tetap ada di track-nya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah sisi positif dari kesendirian adalah kadang-kadang kita membutuhkan
kesendirian atau me time atau apapun istilahnya untuk memulihkan diri kita kembali. Markus 6 ayat 31, Yesus sendiri pernah mengalami bagaimana dia harus atau dia memilih sendiri. Markus 6 ayat 31, sebentar ya. Saya ini tidak ada di catatan saya, coba ya. Markus 6 ayat 31, saya bacakan. Lalu, nah ini setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, mengadakan sebuah pelayanan yang dahsyat ya, memberi makan 5.000 orang, setelah selesai pelayanan, mungkin, iya, saya bacakan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Saudara, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, sometimes kita butuh sendiri untuk memulihkan jasmani kita, psikis kita, jiwa dan roh kita. Kita butuh sendiri untuk memulihkan energi kita, beristirahat baik secara fisik maupun rohani kita pun butuh istirahat. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa, mungkin ada tapping Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga ibadah komisi, WBI, BBK, semua ibadah kita ikutin, bagus sih. Tapi ada saatnya kita butuh istirahat secara fisik, bahkan istirahat secara psikis kita. Kita butuh menenangkan hati dan recharge energi kita lewat makanan yang sehat. Kalau fisik kita ya, lewat makanan rohani, baca renungan-renungan firman, ikut lihat di YouTube atau di setiap kanal medsos atau baca WA, artikel-artikel atau apa saja yang bisa kita lakukan, termasuk tadi saya katakan baca firman secara pribadi ya, itu untuk recharge energi kita, energi rohani maupun energi jasmani. Kalau energi jasmani tentu saja dengan makanan. Itu pun dilakukan Tuhan Yesus. Ada di tempat yang sunyi, beristirahat, dan memulihkan kembali, mendapatkan energi yang baru. Nggak salah sih kalau kita butuh waktu istirahat, butuh waktu kalau orang bilang healing ya, kalau orang bilang jalan-jalan mungkin dengan keluarga, atau bahkan yang suka sendiri, jalan-jalan sendiri, menikmati kesendirian, dengerin musik, dan melakukan hobi, gali potensi kita, latihan gitar atau latihan musik atau latihan nyanyi atau mengerjakan hobi, merangkai bunga, membuat mote-mote atau apa aja yang kau sukai. Kita membutuhkan me time, kita membutuhkan waktu untuk istirahat. Itulah sisi positif dalam sebuah kesendirian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali saya akan masuk ke dalam apa yang tadi saya bicarakan dari awal, yaitu sendiri namun tidak kesepian. Itu ada caranya yang saya akan berikan tips sederhana, lebih kurang, yaitu pertama, kalau engkau mau tidak kesepian dalam kesendirianmu, bahkan ketika ditinggal orang yang dikasih, ketika dalam sakit, penyakit atau apapun, atau kehidupanmu saat ini di tempat yang baru atau apapun, saudara, satu yang terutama, carilah dan miliki komunitas yang sehat. Teman-teman yang seiman, atau mesbah keluarga, atau kul, atau komsel, atau ibadah komisi, WBI, BBK, dan sebagainya. Miliki komunitas, bahkan Bapak Ibu Saudara yang sudah lansia pun, saya tahu bahwa saudara kadang-kadang kita merasa sendirian. Kita ditinggalkan, tanda kutip ya, anak udah bekerja, mungkin suami atau istri sudah tidak ada, kita sendirian. Namun miliki komunitas yang baik. Terhubunglah dengan orang-orang di mana saudara seiman, saudara bersama dengan mereka dikuatkan. Jangan mau terhubung atau berkumpul atau dalam komunitas orang-orang yang membuat iman kita lemah, membuat kita semakin jauh dari Tuhan, yang membuat kita mikir ya udah gak Tuhan-Tuhanan lagi, ya udah gak penting Tuhan, lebih penting mungkin hal lain gitu misalnya ya saudara. Nah,
komunitas yang baik ini, kemarin saya merenungkan tentang satu bagian, yaitu mungkin kalau anak muda, mungkin kalau orang dewasa atau kita yang cukup cukup punya kekuatan untuk ngetik, untuk apa, untuk bisa WhatsApp ya saudara. Kemarin saya merenungkan satu bagian tentang orang-orang di mana lansia. Bentar lagi mungkin saya juga lansia, Bapak Ibu Saudara di sini mungkin ada yang lansia. Tapi Saudara, mungkin kalau orang dewasa atau kita yang kuat atau bisa mampu berjam-jam di depan handphone, di depan laptop, mungkin nggak begitu dengan orang tua. Kadang-kadang kita membutuhkan seorang yang sudah lansia, membutuhkan effort yang besar untuk kita bisa terhubung dengan orang lain. Misalnya kalau datang kepada ibadah komisi lansia ya, kita butuh hadir di sana, diantarkan anak, atau mengikuti ibadah dengan mengikuti ibadah karena kita harus beranjak meninggalkan tempat tidur, meninggalkan rumah kita menuju gereja atau menuju tempat di mana kita bisa bersama-sama dengan kaum lansia, teman-teman kita yang senior yang lain. Namun ada satu hal yang mungkin ada baiknya Bapak Ibu Saudara perlu dipikirkan untuk kita semua. Bagaimana kalau tadi kasus yang saya ceritakan tentang seorang yang sendirian dan dia bahkan bayangin 9 bulan itu orang-orang kemana gitu loh. Atau sepasang suami istri oma opa ini berhari-hari bahkan berminggu-minggu kemana orang lain kok enggak tahu mereka itu sudah meninggal. Mungkin ada baiknya juga saudara. Nggak salah kalau misalnya nih satu tips sederhana ya di dalam WhatsApp grup. Kita itu janjian gitu loh ya. Tiap pagi mungkin orang yang sudah lansia atau yang sakit ini yang sendirian di rumah ini bisa begini. Tiap pagi kirim salam lah. Kirim shalom, selamat pagi. Atau kirim artikel atau gambar. Enggak apa-apa saudara. Saya pikir itu hal yang baik. Seandainya ini saya pernah lihat kemarin di sebuah video klip sederhana yang seperti itu dilakukan. Shalom, selamat pagi. Kalau bisa kirim gambar, kirim emoticon, atau hanya shalom gitu lah. Gampang kan nulis shalom, atau kirim kalau nulis ngetiknya susah kirim voice note. Shalom, selamat pagi, apa kabar gitu. Nah, dan itu kalau sebuah komunitas yang tahu bahwa ini orang-orang yang sendirian, kalau satu orang hari itu tidak memberikan shalom atau tidak memberikan menyapa di dalam grup, hari kedua, ketiga mungkin saudara jangan diam saja. Ayo miliki kepedulian, ayo care. Tanyakan, loh kenapa Bapak, kenapa Ibu kita telepon atau kita samperin ke rumahnya. Enggak, gimana kabarnya, gimana? Apakah baik-baik saja? Nah, siapa tahu ada sesuatu yang terjadi. WAG, WhatsApp group itu bagus sekali Bapak Ibu Saudara untuk saling memantau. Seperti beberapa hari yang lalu juga gereja kita ada seseorang chat saya dan bertanya, tolong dilihat papa saya kok udah berhari-hari gak bisa dihubungi. Anak ini tinggal di luar pulau, papanya ada di daerah kita. Nah, oh iya saya baru ingat ini di gereja juga sering nggak muncul gitu loh. Akhirnya dengan gerak cepat kita melalui teknologi yang ada ya saudara, WhatsApp itu luar biasa. Kita pakai sebaik-baik mungkin. Orang nyamperin ke rumahnya, nanyain gimana kabarnya, ada enggak. Terus kita kasih kabar, kita cari kemana orang ini yang sudah berhari-hari tidak bisa dihubungi, yang sudah berminggu-minggu mungkin tidak ke gereja. Kalau sudah aman, dan saya bersyukur banget aman. Ternyata ya mungkin dia pergi tanpa memberitahu. Nah itu Bapak Ibu Saudara, jadi jelas sekali kita bisa tidak perlu kesepian dalam kesendirian. Tentu saja kita harus mau membuka hati, kita harus mau membuka diri untuk orang lain juga mengenal kita. Untuk orang lain juga mau menyapa kita. Kalau kita menutup diri, atau kita belum apa-apa, kita bilang, udah aku enggak butuh orang lain, aku enggak perlu dihubungi, udah jangan mau pergi sana. Ya saudara akan mengalami kerugian sendiri. Begitupun saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saling memperhatikan satu dengan lain. Satu dengan
sama dengan yang lain di gereja. Oh, di gereja kita udah tahu teman yang duduk biasanya sederetan kursi dengan kita nggak hadir, minggu depan juga kok nggak kelihatan. Coba miliki kepedulian. Miliki kepedulian. Selain kita membuka hati untuk orang lain, kita pun mau empati. Kita mau care kepada orang lain. Perhatikan mereka yang sudah lama tidak kelihatan. Baik tidak kelihatan secara fisik di gereja, tidak berkabar di dalam WA group, dan sebagainya. Saudara, jangan menutup hati. Salah satunya orang menutup hati itu apa? Orang tidak mau masuk grup, orang mau sendirian seterusnya gitu. Oke, saya katakan sendirian memang bagus, tapi kalau seterusnya kita lakukan tentu saja tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bisa sendirian, kita boleh sendirian, namun kita tidak perlu kesepian. Sebagai penutup, saya akan katakan satu kalimat. Tolong saudara ingat ini, yaitu sendiri adalah sebuah fakta kehidupan, tetapi sepi atau kesepian adalah pilihan. Sekali lagi ya, catat ini baik-baik. Sendiri adalah fakta hidup, tetapi sepi adalah pilihan. Manakah yang kau pilih? Biarlah engkau menjadi bijak. Engkau mau memilih yang terbaik, dan percayalah, yang pasti semua orang mengasihimu, yang pasti Yesus Kristus mengasihimu. Engkau tidak ditinggalkan sendirian. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita bersemangat kembali. Ayo buka hati, ayo aktif, ayo terlibat di dalam komunitas, dan tutup hari ini dengan penuh ucapan syukur karena kita juga punya kanal YouTube GPI Batu Penjuru yang ada, yang hadir menemani Bapak Ibu Saudara sehingga saudara tidak perlu kesepian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Sebelum kami mengakhiri hari ini, sebelum mungkin kami mengakhiri dengan beristirahat dan tidur yang nyenyak, kami mengucap syukur, kami diberikan satu kesempatan untuk diyakinkan kembali bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendirian, bahwa kami juga tidak perlu merasa kesepian di dalam kesendirian kami, karena Engkau Allah hadir di dalam hari-hari hidup kami. Hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya. Hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berkati satu persatu, pribadi demi pribadi yang sedang bergumul dalam kesendirian mereka. Tuhan, tolong mereka, mampukan mereka mengatasi kesepian yang mereka hadapi. Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang merasakan kesepian karena merasa putus asa, mungkin merasa kesedihan yang mendalam. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Mereka yang saat ini, kami yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah keuangan, Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk beristirahat dengan nyenyak, tidur dengan nyenyak, dan besok bangun kembali dan memulai hari-hari kami. Dan kami percaya Engkau mampu mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan yang terakhir Tuhan, kami yang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan kami, dengan rumah tangga kami, hubungan dengan orang tua, anak atau mantu, cucu, semuanya Tuhan, mampukan kami melewatinya. Dan kami tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa kami tidak sendirian, kami tidak ditinggalkan sendirian, karena Engkau berjanji dan Engkau menepati, Engkau hadir untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan hamba meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.